Oh, halo teman-teman semuanya. Jadi kita di sini mau ngebahas koin permintaan dari teman-teman semuanya di sini ya. Jadi semalam kita ada ngelakuin vote dari 3 koin yang kita saranin ya. Jadi ada Dogecoin, Axie Infinity, dan Solana. Nah dari ketiga ini vote yang paling banyak ada di Axie Infinity. Nah jadi kita putuskan untuk bahas Axie Infinity pada video kali ini. Oke, jadi make sure untuk teman-teman semuanya bisa fokus ya. Mana tahu nanti dapat cuannya dari sini kan, bisa di follow up lagi, bisa di tradingkan, dan ya mudah-mudahan cuan lah dari sini seperti video-video sebelumnya yang kita bahas tentang AVAX dan kita bahas tentang GMT gitu. Nah mungkin mana tahu bisa cuan dari sini gitu ya kan. Nah jadi make sure ya untuk teman-teman bisa fokus. Oke, let's start. Kita mau searching dulu soal Axie Infinity, ada berita apa di sini. Nah, jadi aku udah research ya sebelumnya, tapi aku di sini nggak pernah nemuin yang spesial banget ya untuk project-project dari Axie Infinity ini. Lebih cenderung kayak ke sentimen biasa aja gitu. Kayak di sini ada tertulis ya, Axie Infinity udah listing di Kanga Exchange. Aku baru denger nih Kanga Exchange itu exchange yang aku baru denger lah pokoknya dari Kanga Exchange ini gitu. Jadi intinya Axie udah listing di Kanga Exchange, itu salah satunya sentimen yang diciptakan oleh si Axie ini. Dan ini pun juga udah terbit dari sekitar 18 Januari kemarin teman-teman. Dan untuk selanjutnya ya ada sekitar 64 juta dolar ya token yang di unlock di Axie Infinity ini. Nah jadi kayak aku nggak nemuin project di sini, nggak nemuin kayak apa hal yang besar di sini. Tapi ada satu note yang aku buat di sini, ada yang satu aku temuin lah di sini ya. Nah di sini, what then? Apa yang mendukung untuk ya kenaikan dari Axie Infinity? Nah di sini jadi the only one, kayak ibaratkan salah satu alasannya ya. Nah, ini ibaratkan ya bisa dibilang inilah faktornya gitu. Nah jadi kalau kita artikan di sini ya. Kalau kita artikan di sini, salah satu faktor yang dapat dikaitkan dengan pertumbuhan Axie Infinity adalah sentimen yang berkembang pada saat keseluruhan di antar token game. Salah satunya ada GMT dan Flow. Nah ini GMT udah kita bahas kemarin ya teman-teman. Nah itu jadi bisa jadi pertimbangan untuk kita semuanya. Jadi GMT udah mengalami kenaikan yang lumayan dan kita dapat profit dari sana. Dan kali ini juga berhubungan dengan Axie Infinity. Jadi GMT dan Axie Infinity itu lumayan berhubungan gitu, sama Flow juga berhubungan. Nah, oke, kita langsung ke chartnya aja ya untuk ngebahas price actionnya Axie Infinity itu kayak gimana. Oke, start from time frame weekly ya. Nah, kita di sini ngelihat bahwa Axie begitu launching di suatu exchange, kenaikannya itu sangat impulsif ya teman-teman. Sangat impulsif. Dia sempat melakukan retrace di area sini, kemudian naik lagi. Nah ini lumayan oke ya. Kalau aku ngukurnya dari pakai Fibonacci dari bottom ke top yang ini, retrace-nya cuma sampai di level 38,2 aja teman-teman. Which is ini retrace yang lumayan oke untuk suatu trend yang lumayan kuat ya. Nah di sini langsung reject menyentuh di 38,2 dan harganya langsung naik signifikan. Nah otomatis begitu struktur ini udah di break, yang di sini udah di break ya teman-teman, otomatis kita mendapatkan area demand di sini karena boosternya ada dari sini teman-teman. Booster dari Big Fund-nya ada dari sini. Nah, harga yang dari sinilah yang mendorong market bisa break sampai ke atas ke level all time high-nya di sini. Nah, setelah Axie mencapai level all time high-nya yang ada di sini, Axie mengalami penurunan teman-teman sekitar 97% dari level all time high-nya yang ada di sini kalau kita ukur. Nah, ini hampir 100% ya teman-teman. Tapi ini masih terbilang korektif dibanding kenaikan yang ada di sini. Candle-nya gede dibanding candle yang kecil-kecil gini. Nah, ini. Nah, dan yang menariknya di sini ada satu candle bearish yang spike teman-teman. Nah, kalau kita melihat ya, area demand di sini itu sempat disentuh sama candle spike yang ada di sini. Artinya demand yang ada di sini, booster yang ada di sini ini masih bekerja teman-teman. Big Fund yang ada di sini nggak ngasih harga Axie untuk lebih turun lebih dalam gitu. Mereka nggak ngasih Axie untuk create yang namanya lower low. Dan kalau kalian lihat di sini ada satu pattern reversal yang di sini mungkin bisa terrealisasi ya, yaitu double bottom teman-teman. Nah di sini gitu. Nah begitu candle spike ini menyentuh level demand yang ada di sini, langsung ke reject gitu. Dan di sini dia stay di atas sini dan nggak ngebuat yang namanya lower low, dan malah balik reject ngebentuk pattern reversal yaitu double bottom teman-teman. Memang ini terlihat kecil tapi ini di time frame weekly ya.
Oke, kita langsung masuk ke time frame daily-nya ya. Nah, di sini kita tadi udah tahu bahwa XC membentuk pattern yang namanya double bottom. Oke, nah which is ini salah satu pattern reversal yang probabilitasnya lumayan akurat ya teman-teman, dan terlihat sudah terkonfirmasi. Dari mana taunya? Kita bisa mengumpulkan beberapa confluence yang ada di sini. Nah, yang pertama kita bisa tarik trendline dari yang ada di sini, hubungan trendline. Nah, maka kita mendapatkan resisten diagonal yang ada di sini 1, 2, 3. Nah, di sini kita melihat bahwa XC berhasil rally signifikan di sini, sekaligus break dari trendline yang ada di sini dan berhasil pullback untuk testing trendline dan testing resisten diagonal yang ada di sini. Dan setelah testing, XC berhasil break secara signifikan, yang mana break yang ada di sini itu sekaligus ngebreak neckline double bottom yang ada di sini teman-teman. Nah, ini salah satu indikasi yang sangat positif untuk bisa kita follow up ke depannya. Nah, jadi kita udah tahu bahwa di daily kita mendapatkan confluence yaitu double bottom, trendline yang udah di break dan berhasil pullback dari trendline yang udah di break tersebut, dan sekaligus bisa break neckline teman-teman. Nah, jadi ini suatu yang positif ya untuk XC ya. Ini bisa kita follow up ke depannya, oke? Oke, kita langsung masuk ke time frame 4-nya ya. Nah, di sini kita melihat ada satu pattern lagi yaitu inverse head and shoulders yang sudah terkonfirmasi breakout secara masif. Di mana breakoutnya secara masif itu kita mendapatkan adanya ketidakseimbangan harga antara buyers dan sellers. Langsung kita bisa mendapatkan confluence demand area yang ada di sini teman-teman, dan kita langsung bisa marking di sini ya teman-teman ya. Oke, dan di sini kita melihat bahwa target inverse head and shoulder-nya udah tercapai teman-teman. Dari mana taunya? Kita bisa menggunakan Fibonacci external retracement dan tarik dari sini ke bawah sini. Nah, jadi kita mendapatkan level 2,618 di sini. Dan kenaikannya di sini belum nyentuh area ini, udah reject teman-teman. Nah, jadi kita bisa berasumsi bahwa targetnya udah tercapai dan ini udah masuk ke fase korektifnya. Di mana fase korektifnya itu bisa berupa ABC corrective pattern ataupun ABCDE corrective pattern. Itu tergantung sih kan, karena ini berhubungan dengan Elliott Wave Theory teman-teman ya. Nah, kalau kita udah tahu ini udah masuk ke fase korektifnya, kita tinggal mempertimbangkan ya di mana sih titik A, B, dan C-nya teman-teman. Nah, jadi kita bisa langsung marking bahwa ini adalah level A, di sini ada B, dan kita tinggal masuk ke fase C-nya teman-teman. Nah, jadi di skenario C ini ada beberapa skenario yang akan terjadi teman-teman, dan kemungkinan ada beberapa, yaitu salah satunya adalah zigzag, yang mana zigzag ini C-nya lebih rendah dibanding dari A. Nah, jadi ada kemungkinan C-nya ada di sini teman-teman. Nah, kita nggak tahu. Dan kemungkinan lagi ada juga flat ya. Flat ini sejajar ya. A dan C-nya itu sejajar teman-teman. Nah, jadi kemungkinan C-nya bisa di sini. Nah, itu bisa aja terjadi. Dan ada lagi expander flat itu sama dengan zigzag tadi. Nah, ada juga lagi ya running flats juga, ini agak ketinggian di sini teman-teman. Nah, jadi jatuhnya lebih ke triangle ya teman-teman ya. Gini. Nah, kita kan nggak tahu tuh. Nah, jadi ada beberapa skenario untuk fase ABC corrective pattern-nya ya teman-teman. Nah, aku nggak tahu sih di sini yang kejadian yang mana, skenario yang mana bakal terjadi. Nah, kita tinggal follow up aja nih area mana yang bakal jadi pertimbangan untuk XC bakal rebound ke depannya. Oke? Itu untuk time frame 4-nya ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke time frame 1 ya. Nah, review sedikit bahwa XC mengalami kenaikan yang signifikan sebelumnya dan disusul dengan penurunan secara korektif. Turunnya itu slowly banget teman-teman dibanding kenaikan yang ada di sini, oke? Nah, di sini juga aku menemukan 3 pattern continuation teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah ascending broadening wedge yang udah berhasil di break di sini dan melakukan retest terhadap trendline yang low-nya ya. Di sini kayak dia udah berhasil break dari test trendline dan dia lanjut turun lagi teman-teman. Itu satu pattern, dan kita juga bisa pertimbangkan bahwa ini adalah bear flag ya teman-teman. Dan satu lagi ada yang namanya rising wedge. Nah, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tiga-tiganya itu probabilitasnya turun teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa seperti yang di time frame 4 tadi, bahwa ini adalah fase korektifnya, yang mana ini adalah fase dari yang ini adalah fase dari A, B, dan kemungkinan ada fase C-nya di mana kita nggak tahu. Nah, kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mengukurnya. Fibonacci di sini kita tarik dari sini, kita tentukan di sini ya swingnya. Nah, ini ada beberapa target yang ditentukan untuk penurunannya di sini teman. Ada 12,72 ataupun harmonik di 1,618. Itu terserah teman-teman mau pakai yang mana. Yang penting kalau areanya udah sampai situ dan terjadi rejection, kemungkinan kita bisa manfaatkan untuk melakukan entry. Dan mana ini bisa didukung dengan level RBS ya teman-teman, level resistance become support. Kalau kita pasang lagi ya Fibonacci-nya di sini, ataupun kita pasang di sini ya, di sini aja. Nah, ini didukung dengan
level resistance become support ya teman-teman. Di sini ada resistance yang kemungkinan di sini ada support yang kemungkinan akan terjadi. Gak harus sampai demand juga retrace-nya gitu. Nah, jadi kita bisa pertimbangkan untuk melakukan entry di fase C corrective pattern-nya ya teman-teman ya. Di sini A, B dan C kemungkinan di sini. Yang kemungkinan akan terjadi ya zigzag ataupun ya expander flat, itu kita nggak tahu yang mana. Intinya kita udah masuk ke fase C corrective pattern. Yang mana tadi ini trendline udah di break dan berhasil di retest di sini, dan ada kemungkinan fasenya turun sampai ke C corrective pattern-nya. Nah, kalau udah sampai proyeksi di C corrective pattern-nya, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk melakukan entry long di sana dengan target kenaikan ya bisa sampai sini teman-teman. Kita let's say ya kita entry di sini asal aja ya, let's stop loss di bawah sini, di bawah area demand, dan target kenaikan bisa level resisten yang ada di sini. Nah, simple aja ya teman-teman. Nah, itu kalau memang planningnya berjalan gitu teman-teman ya, nggak harus sampai sini juga. Mungkin retestnya sampai sini ataupun di mana ya kita bisa stop loss di bawah level ini, di bawah support yang ada di sini. Oke. Nah, itu bisa dipertimbangkan teman-teman. Nah, jadi kita nggak tahu nih fase ABC yang mana yang bakal dipakai. Fase yang ABC zigzag ataupun expanded ataupun flat, kita nggak tahu. Ada running juga kita nggak tahu. Nah, jadi intinya di sini ada penurunan yang secara korektif, ada pattern juga continuation yang udah di break dan di retest melalui trendline di sini, bear flag ataupun ascending broadening wedge ataupun rising wedge, itu sama aja teman-teman, probabilitasnya turun. Nah, jadi kemungkinan kita wait and see dulu untuk XC mencapai level C corrective pattern-nya. Nah, sejauh itu ini aja ya teman-teman ya. Kemungkinan aku sih beranggapan kalau ini ada sampai di level Fibonacci ini aja deh gitu, ataupun sampai sini ya, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Silakan dianalisa lagi, silakan lakukan research kembali untuk XC ini untuk dimanfaatkan trading ke depannya ya. Nah, probabilitasnya sih aku mencari entry long, walaupun kita tahu ini ada probabilitas koreksi untuk turun dulu, dan kalau mau dimanfaatin itu terserah teman-teman sendiri, itu balik ke teman-teman sendiri memanfaatin segi korektifnya ataupun dari segi major trendnya yang ada di sini gitu. Oke. Untuk video XC segitu aja ya teman-teman ya. Untuk proyeksinya ya gitu tadi, kita bisa manfaatkan level RBS ataupun level Fibonacci di sini. Ya itu terserah teman-teman ya, mau balik teman-teman mau yang mana gitu. Intinya kita masuk ke fase korektif C-nya. Itu pun kalau memang proyeksinya bener ya teman-teman, karena bisa jadi dia cuman ABC korektif di sini, BC flat aja gitu, nggak sampai bawah gitu. Bisa jadi gitu, kita nggak tahu. Nah, itu balik ke teman-teman sendiri, karena kalau memang itu C-nya di situ berarti ini adalah rising wedge teman-teman, rising wedge. Kenapa? Ya target rising wedge bisa kita ukur dari sini, dari penurunan yang ini, dari sini ke sini kita bisa ukur, dan kita tinggal copy di sini. Nah, ini udah sampai gitu, kelar C korektifnya, running flat. That's it. Oke? Nah, teman-teman segitu aja ya untuk video kali ini ya, XC-nya. Nah, jadi untuk teman-teman make sure bisa paham ya sama penjelasan yang aku kasih. Jadi kalau videonya kecepatan ataupun aku ngomong kecepatan ya mohon maaf gitu teman-teman ya. Nah, jadi untuk kedepannya kalau ada saran-saran koin yang pengen dibahas lagi, bisa kita bahas lagi. Kalian komen aja ataupun kita vote sekali lagi. Nanti kedepannya bisa kita buat untuk pembahasan next coin update kedepannya. Oke? Video kali ini segitu aja ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke? See you.